Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menginput PAK integrasi, PAK konversi, maaf, menginput PAK konversi ke dalam aplikasi e-kinerja atau membuat PAK konversi dengan menggunakan aplikasi e-kinerja dari BKN. Baik, syarat yang pertama adalah kita sudah mengirim SKP kita ya. Jadi SKP tahun 2023 itu yang final itu sudah dikirim ke SIASN. Jadi data SKP kita sudah masuk ke SIASN. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita melakukan sinkron jabatan dan sinkron AK SIASN. Nah, sinkron jabatan dan sinkron AK SIASN ini harus selalu kita lakukan ya sebelum kita menginput PAK agar data ini nantinya disesuaikan dengan data yang terbaru. Nah, jika ada kesalahan data di bagian ini, kita bisa mengajukan perubahan eh, kepada admin kepegawaian di BKD, sebagaimana pada video selanjutnya. Jika Anda belum melihat video selanjutnya, bagaimana cara menginput PAK integrasi, Anda bisa melihat pada channel YouTube ini, bagaimana cara menginput PAK integrasi ke dalam e-kinerja, karena kita tidak bisa menginput PAK konversi atau membuat PAK konversi jika kita belum menginput PAK integrasi atau PAK tahun 2022. Oke, baik. Langkah untuk membuat PAK konversi yang pertama adalah kita sudah sinkron jabatan dan sinkron AK ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah kita klik tombol tambah ya. Kemudian kita pilih tahun 2023 PAK-nya. Kemudian kita pilih SKP-nya ya, SKP tahun berapa. Nah, kemudian kita pilih periodenya ya. Kita pilih periodenya. Nah, jika kita sudah memilih periodenya, kita cek lagi data di bawah ini, data pribadi kita. Jika datanya sudah benar, maka kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Namun jika ada data yang salah, kita bisa melapor ke admin kepegawaian BKD untuk mengajukan perubahan data. Nah, jika sudah benar datanya, kita klik pada tab pengajuan angka kredit. Nah, pastikan di sini muncul angkanya ya, 12/12 atau berapa bulan yang akan kita konversi. Jadi PAK konversi ini merupakan konversi dari predikat kinerja atau SKP yang dikonversikan menjadi angka kredit ya. Sesuai dengan jenjang jabatan fungsional kita. Nah, di sini predikat untuk SKP saya adalah baik, kemudian persentasenya 100%, koefisiennya adalah 25 ya. Nah, maka saya mendapatkan angka kredit sebesar 25. Nah, kemudian tempat atau lokasi penandatanganan kita bisa isikan tempatnya kita di mana ya, setingkat kabupaten mungkin. Nah, yang kemudian untuk tanggal SK ini kita sesuaikan dengan tanggal SKP ya. Jadi kita lihat dulu SKP-nya kita. Kita lihat dulu SKP. Sorry. Nah, kita lihat dulu SKP kita. SKP tahun 2023. Nah, di sini tanggalnya adalah 17 Januari 2024 ya. Maka kita bisa isikan tanggalnya setelah tanggal SKP ya. Karena logikanya adalah SKP dulu dinilai baru kemudian PAK ya. Jadi SKP setelah dinilai oleh pejabat penilai kinerja, maka kemudian baru PAK kita buat. Nah, di sini kita bisa centang jika di sini terdapat informasi bahwa jika pengajuan tidak dilakukan di akhir tahun, maka harus memilih apakah untuk kenaikan pangkat dan atau kenaikan jabatan. Jadi maksudnya seperti ini. Ehm, Jika kita ingin mengajukan PAK tahun 2024 misalnya, saat ini tahun 2024, nah kemudian yang ingin kita konversikan itu sampai dengan tahun 2023 untuk keperluan kenaikan pangkat ya, jika di SKP 2023 yang dikonversikan itu nilainya belum cukup ya. Nah, jadi kita bisa menambah dengan misalkan hanya kurang 1 triwulan di tahun 2024 ya. Nah, maka kita bisa menambahkan SKP tahun 2024 tentunya dengan memilih di sini tahun 2024 ya.
kemudian periodenya SKP-nya, kemudian tahun 2024, kemudian kita klik untuk keperluan kenaikan pangkat. Jadi seperti itu, atau keperluan untuk kenaikan jabatan ya. Seperti itu. Namun jika kita SKP-nya belum cukup, kita hitung ini kan dapatnya kan 25. Awalnya nilai saya 0, dapatnya 25. Untuk naik pangkat saya butuh 100, saya masih punya 25. Nah, ini kan masih kurang. Untuk naik jabatan saya butuh 200, saya masih punya 25. Nah, ini berarti masih kurang. Nah, ini tidak perlu dicentang ya. Jadi kita tinggal klik OK saja. Nah, jika kita sudah klik OK, maka statusnya di sini adalah draft ya. Jadi karena statusnya masih draft, di sini kita bisa melakukan perubahan ya jika terdapat data yang salah ya. Jadi misalkan contoh seperti ini. Nah, ini di sini adalah pejabat penilai kinerja saya adalah Bapak Ahmad Taufik ya. Padahal sebenarnya apa namanya? Yang menilai SKP saya itu bukan Pak Ahmad Taufik ya. Jadi kalau terjadi kasus seperti ini, itu kita bisa mengajukan perubahan data atasan langsung ke admin kepegawaian di BKD ya. Jadi kita bisa melapor terdapat kekeliruan atasan langsung ya di e-kinerja. Jadi jangan langsung kita kirim, kita periksa dulu ya. Kita periksa dulu, kemudian baru kita ajukan PAK-nya. Nah, jika sudah dilakukan perubahan, baru kita lakukan pengiriman PAK ya. Karena ini adalah video tutorial ya, dan terdapat kesalahan atasan langsung saya, maka kita abaikan saja terlebih dahulu, nanti akan saya benahi. Nah, oke, anggap saja ini pejabat penilai kinerjanya sudah betul ya. Jika sudah betul, maka langkah selanjutnya adalah kita buat review PAK. Nah, pastikan sampai tidak ada muncul pop-up notifikasi error ya dari aplikasinya. Seperti tadi, maka sudah berhasil kita membuat preview. Langkah yang selanjutnya adalah kita unduh preview. Nah, setelah kita unduh preview, kita periksa lagi data PAK-nya ya. Data-data di sini jika tidak ada yang salah, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, jangan lupa juga memastikan bahwa pejabat penilai kinerja ini adalah orang yang menandatangani SKP kita di tahun 2023 ya. Karena ini adalah yang dikonversi PAK tahun SKP tahun 2023, maka pastikan yang menandatangani ini adalah pejabat penilai kinerja sama dengan pejabat penilai kinerja pada SKP ya. Nah, ini punya saya ini salah ya, dapat kesalahan. Nah, kalau salah seperti ini kita harus melapor ke admin kepegawaian di BKD. Nah, ini anggap aja betul ya untuk saat ini ya. Jadi kita skip aja dulu, kita abaikan untuk ini ya. Oke, jika data ini sudah benar, kita bisa periksa yang di bawahnya. Nah, di sini pastikan penjumlahan aritmatikanya sudah benar ya, sudah betul ya. Nah, jika sudah betul, kita lanjut selanjutnya. Nah, kita periksa lagi data di sini. Nah, jika sudah betul, dirasa sudah betul, maka kita bisa mengajukan PAK tahun 2023. Oke, untuk mengajukannya kita bisa klik pada tombol aksi lagi, kemudian kita klik ajukan PAK. Nah, sama seperti ketika kita menginput PAK integrasi, statusnya sekarang menjadi pengajuan ya. Nah, jika kita merasa ragu dengan PAK kita karena statusnya masih pengajuan, kita bisa membatalkan ya dengan klik tombol batal ajukan PAK. Nah, seperti ini. Maka statusnya kembali ke draft ya. Karena belum setujui. Tapi kalau sudah disetujui, statusnya sudah persetujuan, maka untuk membatalkannya kita harus melapor ke pejabat penilai kinerja agar menolak PAK kita terlebih dahulu ya. Nah, oke, kita ajukan lagi. Nah, statusnya di sini adalah pengajuan. Setelah pengajuan, langkah selanjutnya adalah kita melapor ke pejabat penilai kinerja. Kita melapor bahwa kita sudah mengajukan PAK tahun 2023 ya, atau sudah mengkonversi SKP 2023 menjadi angka kredit. Nah, sebelumnya saya informasikan juga bahwa fitur ini untuk membuat PAK tahun 2023 ini atau membuat PAK konversi tahun 2023 ini dengan menggunakan aplikasi e-kinerja itu masih belum mengakomodir angka kredit, pembuatan angka kredit untuk
atau pembuatan PAK untuk perpindahan jabatan ya. Jadi misalkan saya berpindah dari jabatan, misalkan dari guru menjadi analis sumber daya manusia ya di tahun 2023 atau tahun 2024 ini, maka fitur perpindahan ini jika perpindahan jabatan seperti itu masih belum didukung untuk membuat angka kredit dengan menggunakan aplikasi e-kinerja ya. Jika kita juga merupakan pejabat fungsional hasil penyetaraan di tahun 2024 misalkan, kita disetarakan atau disesuaikan menjadi pejabat fungsional yang awalnya pejabat struktural, maka tidak bisa juga menggunakan fitur ini ya. Atau juga kita promosi, jadi misalkan kita promosi awalnya kita adalah seorang kabid ya, eselon 3 atau eselon 4, seorang kabid misalkan eselon 3 kemudian dipromosikan ke dalam jabatan fungsional ahli madya. Nah, itu belum mendukung untuk membuat PAK dari aplikasi e-kinerja. Begitu juga untuk yang pengangkatan pertama dan pengangkatan kembali. Jadi yang jika misalkan kita CPNS ya, atau ya jika kita CPNS ya, kemudian di tahun 2024 ini kita CPNS misalkan, kemudian baru dilantik menjadi PNS dan kemudian dilantik ke dalam jabatan fungsional atau diangkat dalam jabatan fungsional. Nah, itu belum bisa untuk membuat angka kredit dengan menggunakan aplikasi e-kinerja ini. Jadi kita tunggu update dari tim BKN ya, nanti gimana selanjutnya. Nanti mungkin kedepannya akan bisa membuat PAK konversi dengan menggunakan aplikasi e-kinerja ini. Oke, demikian video tutorialnya untuk membuat PAK konversi melalui aplikasi e-kinerja. Di video selanjutnya kita akan membuat video tutorial bagaimana cara menyetujui PAK konversi yang telah dibuat oleh bawahan ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.